Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Khusnul Mufida dari kelas PAI 3E akan menjelaskan tentang jenis data. Yang pertama-tama, jenis data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama jenis data kualitatif dan yang kedua jenis data kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis data kualitatif. Apa sih data kualitatif itu? Data kualitatif yaitu data dari penjelasan kata verbal yang yang dianalisis tidak menggunakan bilangan atau angka. Dalam penelitian, data kualitatif berupa gambaran mengenai suatu objek yang diteliti. Data ini berupa deskripsi tentang orang, bisa mendeskripsikan tentang orang, tempat, atau percakapan yang dipresentasikan dalam sebuah forum. Jadi bisa dideskripsikan apa orang tersebut bagaimana, tempat tersebut bagaimana, seperti itu. Yang disesuaikan dengan tujuan dari peneliti itu sendiri serta memberikan dan menunjukkan kualitas objek peneliti yang dilakukan. Kemudian ada karakteristik data kualitatif. Yang pertama, alamiah. Seperti apa sih alamiah itu? Mengamati apa yang terjadi dengan apa adanya dan sewajarnya. Seperti ketika kita ditugaskan untuk meneliti sebuah sekolah, atau contoh lain seperti PKL. Nah, orang PKL tersebut kan mengamati beberapa kelas. Setelah mengamati beberapa kelas, mereka mengamati guru dan siswa sedang belajar di kelas. Nah, pada saat itulah pengamatan dengan cara apa adanya atau alamiah. Yang kedua, deskriptif. Mengamati apa yang dilakukan dengan apa yang dikatakan oleh pelaku serta mendeskripsikan atau menggambarkan segala sesuatu yang diterima secara lengkap. Jadi bisa mendeskripsikan orang, tempat, atau yang lain. Misalnya kalau mendeskripsikan orang, si A mempunyai teman perempuan. Dia mendeskripsikan, teman saya sangat cantik, teman saya pintar, teman saya rambutnya lurus, rambutnya panjang, dan sebagainya. Jika mendeskripsikan tempat, misalnya si B sedang pergi jalan-jalan ke pantai, berwisata ke pantai. Si B mendeskripsikan, wah, pantai ini sangat indah, airnya sangat jernih, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu verbal. Sebagian besar data berbentuk verbal yang terdiri dari kata, frasa, kalimat, atau paragraf, dan wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Rezeki Nur Cahya. Di sini saya akan menjelaskan jenis data yang kedua, yakni data kuantitatif. Nah, langsung saja ya, pengertian dari data kuantitatif itu sendiri. Data kuantitatif ini adalah data yang hasilnya nanti berupa angka, seperti angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Data kuantitatif sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data nominal atau data diskrit, kemudian data yang kedua adalah data kontinum. Nah, saya akan menjelaskan data yang pertama dulu, yakni data nominal. Data nominal itu adalah data yang digolongkan menurut dengan jenisnya masing-masing. Contohnya, saat kita di dalam kelas ya, di dalam kelas itu kan seumpamanya ada berapa mahasiswa ya? Ada 40 mahasiswa. Nah, 40 mahasiswa ini kita akan menghitungnya. Kita akan menggolongkannya menjadi kelompok mahasiswa laki-laki dan kelompok mahasiswa perempuan. Berapa sih jumlah mereka? Nah, setelah dihitung,
kita akan mendapatkan hasilnya nantinya pasti. Berapa sih jumlah mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan yang ada di kelas tersebut. Nah, hasilnya itulah yang dimaksud data nominal atau data diskrit, karena mereka digolongkan sesuai dengan jenisnya masing-masing gitu. Terus data yang kedua adalah data kontinum. Nah, data kontinum ini itu memiliki variasi yang berbeda pada setiap tingkatannya ya. Maksudnya berbeda ya, tidak digolongkan menurut jenisnya seperti data nominal tadi. Biasanya data ini itu didapat melalui hasil dari pengukuran menggunakan suatu alat tertentu. Contohnya adalah saat kita mengukur suhu menggunakan termometer, terus saat kita mengukur berat badan menggunakan timbangan. Nah, seperti itu. Nah, data kontinum sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah data ordinal, terus yang kedua adalah data interval, dan yang ketiga adalah data rasio. Ya, saya akan menjelaskan data ordinal nih. Data ordinal ini adalah data yang bentuknya itu ranking atau peringkat. Jadi dari data ordinal itu kita bisa melihat ada nilai terendah dan ada nilai tertingginya di sana. Contohnya pada waktu kita kelas SD ya, di sana itu pasti ada saat kita selesai ujian nanti ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah, di sana bisa kita lihat nih, ranking 1 tuh nilai rata-ratanya berapa, ranking 2 nilai rata-ratanya berapa, ranking 3 berapa, dan seterusnya. Nah, itulah yang dinamakan data ordinal. Artinya data ini itu memiliki tingkatannya sendiri-sendiri. Dan biasanya sih tingkatan dalam satuannya itu berbeda-beda jaraknya, tidak sama seperti itu. Kemudian data yang kedua adalah data interval. Nah, apa sih data interval itu? Data interval itu data yang jaraknya itu tidak sama atau satuan jaraknya itu tidak sama, tetapi dia memiliki nol yang mutlak. Artinya nol yang tidak mutlak, salah. Artinya bahwa nilai nol di sini itu juga masih bisa kita baca. Contohnya apa ya? Contohnya itu misalnya saat kita mengukur mengukur suhu pada termometer. Di sana kan tertera tuh nilai 0 derajat Celcius. Nah, nilai 0 derajat Celcius ini juga masih kita bisa baca. Kenapa masih kita bisa baca? Karena pada suhu 0 derajat Celcius itu kita juga tidak terdapat pada ruangan yang hampa udara. Maksudnya juga masih terdapat udara di dalamnya, seperti itu. Terus contoh yang kedua misalnya ya, pada saat kita ulangan, misalnya ulangan matematika. Nah, pada saat ulangan matematika itu ternyata dalam kelas kita itu ada salah satu siswa yang mendapatkan nilai 0. Di sini berarti nilai 0 itu mereka itu bukannya tidak memiliki kemampuan dalam matematika ya, artinya mungkin mereka juga bisa karena mereka kurang belajar atau mereka kurang memahami materi-materinya, seperti itu. Kemudian data yang ketiga, data rasio. Nah, data rasio ini seperti kebalikan dari data interval. Maksudnya data rasio ini itu data yang jaraknya sama, tetapi dia itu memiliki nol yang mutlak. Nol itu maksudnya nol itu benar-benar nol, tidak ada hasilnya, seperti itu. Contohnya nih ya adalah saat kita misalnya mengukur panjang 0M gitu, hasilnya 0M. Nah, 0M ini berarti benar-benar tidak ada, panjangnya tuh berarti benar-benar tidak ada. Terus 0 kg itu berarti benar-benar tidak ada beratnya, seperti itu. Nah, biasanya nih data ini tuh juga digunakan pada kehidupan sehari-hari kita, pada perkalian aljabar, seperti itu. Nah, data ini itu adalah salah satu data yang paling teliti dari data-data lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi statistik yang berkaitan tentang skala pengukuran data.
skala pengukuran data merupakan sebuah aturan yang digunakan untuk menjumlahkan data dari pengukuran suatu variabel. Artinya adalah skala pengukuran data ini digunakan untuk menganalisis data. Lalu, macam-macam skala pengukuran data antara lain, pertama skala nominal, yaitu skala yang data nominalnya tidak memiliki urutan atau tingkatan. Kemudian sifat dari data atau skala nominal ini adalah bersifat kategorial dan tidak dapat dihitung secara matematis. Kemudian apa contoh-contohnya? Contoh-contohnya adalah macam-macam warna. Nah, macam-macam warna ini kan bersifat kategorial dan tidak dapat dihitung secara matematis karena hanya sebuah kategorial itu pengelompokan berbagai warna. Dan contoh yang kedua adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini juga bersifat kategorial, laki-laki dan perempuan. Kemudian contoh yang ketiga, merek sepeda motor. Nah, merek sepeda motor ini juga bersifat kategorial dan juga tidak dapat dihitung secara matematis dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal yaitu aturan data yang memiliki urutan atau tingkatan. Lalu, apa sifat-sifatnya? Pertama, bersifat kategorial dan tidak dapat dihitung secara matematis. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, tingkat kepuasan pelanggan. Nah, ini datanya memiliki urutan. Tingkat kepuasan pelanggan kan ada yang puas, kurang puas, tidak puas, itu tingkatannya. Kemudian contoh yang kedua adalah jenjang sekolah. Nah, jenjang sekolah ini kan ada urutannya. SD, MTS, MA, kuliah. Itu kan jenjang, merupakan jenjang. Jadi memiliki urutan atau tingkatan. Yang ketiga contohnya adalah juara perlombaan. Juara 1, juara 2, juara 3, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan dari skala pengukuran data dan contoh tipe-tipenya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ria Rahmawati, NIM 155. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai skala pengukuran data yang meliputi skala interval dan skala rasio. Skala interval merupakan skala pengukuran yang biasa digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan dan memiliki interval atau jarak tertentu, serta pada skala ini tidak memiliki nilai nol yang mutlak. Sebagai contoh umum pada skala interval adalah suhu. Misalkan terdapat suhu suatu ruangan adalah 0 derajat Celcius. Dalam hal ini bukan berarti bahwa ruangan tersebut tidak memiliki suhu, melainkan angka 0 di sini menunjukkan suhu pada suatu ruangan tersebut, karena pada skala interval ini nilai 0 bukanlah nilai 0 yang mutlak atau benar-benar 0. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di PPT pada skala interval. Yang kedua yaitu skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, dan bisa dibandingkan. Pada skala rasio ini merupakan tingkatan skala yang paling tinggi dibandingkan skala-skala lainnya. Karena pada skala ini jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai 0 yang mutlak, atau nilai 0 berarti menyatakan benar-benar tidak ada. Sebagai contohnya yaitu nilai ujian matematika Tono adalah 50, sedangkan nilai ujian Toni adalah 100. Jadi ukuran rasio yang dapat dinyatakan bahwa nilai Toni adalah 2 kali nilai Tono. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.